Salam semuanya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya hari ini. Di sini saya berdiri memberitakan firman-Nya Tuhan, kebaikan-Nya Tuhan. Ada sesuatu yang baru, saudaraku, yang Tuhan mau, yang Tuhan utus dari saya menjadi berkat gitu ya buat saudara. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya, karena ada pepatah mengatakan akan nama kata sayang, saudaraku, mana nama saya Yuli Dartina Bate, umur saya 22 tahun, saudaraku. Di sini saya akan memberitakan firman-Nya Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman-Nya Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa gitu, saudaraku. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, kami boleh melihat, kami boleh berkumpul dimanapun teman-teman kami berada, Bapak yang baik, mau mendengarkan sebagian dari firman-Nya Tuhan. Cari kami untuk fokus, untuk memahami akan firman-Nya Tuhan, Bapak yang baik. Urapi setiap kami, agar kami boleh menerima, Bapak yang baik, adalah firman yang kami terima dapat menegur setiap pribadi yang kami yang sudah mendengarkan, yang sudah siap berdoa, sama-sama kita katakan amin. Baik saudaraku, firman yang saya bawakan terdapat di kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17 gitu ya. Beginilah firman-Nya Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi benar ya saudaraku, setuju ya saudaraku dengan firman Tuhan ini, yang dimana tetap bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki ya saudaraku. Benar ya saudaraku, dalam firman Tuhan ini mengatakan untuk terus bersukacita, untuk terus berdoa, untuk terus bersyukur sama Tuhan gitu ya. Dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, saudaraku, Rasul Paulus memberikan 3 perintah yang mungkin tampak sederhana gitu ya saudaraku, yang mungkin dalam benak kita ini kayak nggak ada maknanya, tetapi ini begitu dalam ya, begitu besar kayak gitu ya. 3 respon ini saudaraku, yang dimana itu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur gitu dalam segala hal. Bagaimana sih caranya kita bersukacita? Bagaimana sih caranya kita berdoa? Bagaimana sih caranya kita mengucap syukur dalam segala hal? Mungkin ketiga hal ini bukan respon terhadap situasi yang nyaman saja ya saudaraku, melainkan ini adalah respon di saat kita menderita gitu ya saudaraku, melainkan panggilan untuk hidup dalam sikap rohani yang melampaui keadaan dunia gitu ya saudaraku. Nah, kita terbatas gitu ya dalam keadaan kita terbawa dalam duniawi saudaraku, tapi firman-Nya Tuhan mengajak kita untuk bersukacita, berdoa gitu saudaraku, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Terus yang bersukacita dalam bersukacitalah dalam senantiasa gitu saudaraku. Jadi yang menjadi tema khotbah saya itu saudaraku adalah hidup yang bersyukur di tengah segala keadaan saudaraku. Jadi dalam tema ini gitu saudaraku, hidup yang bersyukur di tengah segala keadaan. Jadi kalau kita lagi sedih, kita harus bersyukur seperti itu saudaraku. Mungkin gimana sih gitu ya, mungkin kayak kita nggak bisa berpikir gitu ya, bagaimana sih caranya bersyukur di tengah keadaan yang gak baik-baik saja. Tapi Tuhan mau kita bersyukur ya saudaraku, dan bersukacitalah senantiasa. Sukacita itu bukan sekedar emosi sesak ya saudaraku, tetapi inilah buah dari hubungan kita yang intim sama Tuhan saudaraku, yang dimana itu kita harus bersukacita senantiasa. Sukacita yang sejati itu tidak tergantung dalam keadaan saudaraku, tetapi pada pengenalan akan kasih dan janjinya Tuhan kepada kita saudaraku, bahwa bahkan dalam setiap penderitaan yang kita rasakan, kita dapat bersukacita karena kita tahu bahwa Tuhan yang menyertai. Terus yang tetaplah berdoa. Doa bisa dibilang gitu napas rohani kita ya saudaraku. Dan saya mau bertanya saudara, apa itu doa saudaraku? Apa itu doa saudaraku? Jelas ya saudaraku, doa itu adalah nafas rohani kita gitu ya saudaraku. Doa itu adalah bagaimana cara kita terhubung sama Tuhan, bagaimana komunikasi kita sama Tuhan, yaitu melalui berdoa tadi saudaraku. Itu cara yang kita bisa terhubung sama Tuhan, dan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan itu ya melalui berdoa tadi saudaraku. Jadi
Doa itu bisa dibilang nafas rohani ya saudaraku. Dalam Paulus tidak meminta kita berdoa tanpa henti-hentinya saudaraku, tetapi mengajak kita untuk hidup dalam kesadaran akan kasihnya Tuhan. Doa itu doa yang terus menerus itu berarti kita selalu terhubung sama Tuhan gitu saudaraku. Doa itu nggak susah saudaraku. Dalam contohnya kalau kita lagi melakukan sesuatu aktivitas, mau tidur, mau berdoa, mau bangun tidur kita harus berdoa, mau makan kita berdoa saudaraku, melakukan aktivitas kita berdoa, meminta penyertaan Tuhan supaya Tuhan memberkati, melindungi kita. Itu ya saudaraku. Terus kita harus berdoa suka maupun duka gitu saudaraku. Terus mengucap syukurlah dalam segala hal. Mungkin ini terlihat sangat kayak seperti nggak bisa kita lakukan gitu saudaraku, bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal itu bukan berarti kita bersyukur dalam penderitaan ya saudaraku, melainkan kita bersyukur di tengah penderitaan karena kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan gitu ya bagi mereka yang mengasihi Dia, kayak gitu saudaraku. Seperti ceritanya Maria gitu saudaraku, ceritanya Maria yang dimana dalam kisahnya ini Tuhan Yesus pergi pelayanan, tetapi Maria mendapati suaminya telah meninggal saudaraku. Tetapi dalam situasi berdukanya saudaraku, dia mengikuti Yesus dalam pelayanannya saudaraku. Dia tetap pergi ke gereja, dia tetap menyembah Tuhan, menyanyikan pujian sama Tuhan, dia melayani dengan senyum saudaraku. Tapi dalam situasi tersebut, apakah kita boleh seperti Maria saudaraku, boleh datang ke gereja, boleh menyembah Tuhan jikalau suasana hati kita nggak baik-baik saja? Mungkin kita nggak bisa ya saudaraku. Apalagi seperti Maria dalam kedukaannya gitu saudaraku. Jikalau kita dalam posisinya seperti Maria tadi, kita berduka jikalau ada orang yang kita sayangi itu meninggalkan kita, meninggal gitu ya saudaraku, mungkin kita akan menangis kayak gitu ya saudaraku. Mungkin kita akan menyalahkan Tuhan kayak gitu ya, kenapa harus terjadi seperti ini. Tapi dalam kisahnya Maria ini gitu ya saudaraku, dia tetap datang ke gereja menyembah Tuhan. Dan dalam situasinya ini begitu banyak orang melihat dia saudaraku, karena orang-orang pun tahu gitu ya saudaraku, Maria itu dalam berduka gitu ya saudaraku, suaminya meninggal gitu ya saudaraku, tapi dia masih datang ke gereja gitu ya saudaraku. Jadi orang-orang yang di sekelilingnya bertanya gitu, kenapa? Tapi Maria hanya menjawab gitu ya saudaraku. Maria menjawab, saya tidak bersukacita karena kehilangan, katanya saudaraku. Saya tetap bersukacita karena saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya tetap berdoa, bersyukur karena saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Itu jawab saudaraku, jawabannya Maria. Dia percaya sama Tuhan saudaraku. Bersukacita karena dia tahu Tuhan gak pernah meninggalkan dia gitu saudaraku. Dia percaya sama Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan menyertai dia dalam kehidupannya. Jadi kisah Maria ini mencerminkan isi dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ini saudaraku, di mana sukacita, berdoa, bersyukur bukanlah hasil dari hidup yang mudah saudaraku. Bukan hasil yang mudah saja ya saudaraku, tetapi dari iman yang teguh gitu saudaraku, iman yang percaya gitu saudaraku, dimana Maria percaya sama Tuhan dengan imannya dan kepercayaannya sama Tuhan gitu saudaraku. Terus yang menjadi refleksinya gitu saudaraku, apa kita bersukacita pada saat keadaan baik-baik saja saudaraku? Apakah doa kita hanya muncul saat kita membutuhkan sesuatu? Apakah kita mampu mengucap syukur saat rencana kita nggak sejalan sesuai dengan harapan kita saudaraku? Mungkin kita nggak bisa ya saudaraku, seperti Maria gitu ya saudaraku, tetap teguh, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa, menyembah Tuhan, pelayanan gitu saudaraku. Mungkin kita nggak bisa saudaraku, tapi dalam kisahnya Maria ini dia percaya sama Tuhan saudaraku, bahwa Tuhan akan menyertai dia. Jadi dalam kesimpulannya gitu saudaraku, poin yang pertama itu ya saudaraku, sukacita yang konsisten terdapat di ayat yang ke-16 tadi ya saudaraku, bersukacitalah senantiasa.
seperti kisah Paulus dan Silas gitu ya saudaraku, yang dalam penjara. Boleh kita lihat di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 gitu ya. Walaupun dia di penjara ya saudaraku, dia disiksa saudaraku, mereka tetap menyanyi, mereka tetap memuji Tuhan dalam sukacita mereka itu ya, gak tergantung pada situasi yang mereka rasakan saudaraku, tetapi kepada Tuhan gitu saudaraku. Terus poin yang kedua saudaraku, hidup yang penuh doa. Ayat yang ke-17 ya saudaraku, yaitu tetaplah berdoa. Dalam kisahnya ini seperti kisah Daniel ya saudaraku, dia tetap berdoa 3 hari saudaraku, meskipun ada ancaman dia akan dihukum mati. Kita boleh lihat saudaraku di Daniel 6 ya saudaraku, dimana doanya itu bukan sekedar rutinitas saja yang dilakukan saudaraku, melainkan itu adalah bukti dan kepercayaannya sama Tuhan saudaraku. Jadi tetaplah berdoa saudaraku dalam keadaan apapun saudaraku. Terus syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala hal gitu ya saudaraku, seperti kisah Ayub yang kehilangan segalanya gitu saudaraku. Dia kehilangan hartanya, kehilangan sesuatu yang dia punya, tetapi ia seperti firman-Nya Tuhan Ayub 1 ayat 21 ya saudaraku, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Syukurnya lahir dari iman gitu ya saudaraku. Syukurnya lahir dari iman, bukan dari kenyamanan dunia gitu saudara. Karena apa saudaraku? Apa yang kita miliki, apa sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita hanya titipan sama Tuhan saudaraku. Jadi kalau kita meninggal, kalau kita mati nanti saudaraku, apa yang kita punya nggak akan kita bawa, itu akan tinggal nanti saudaraku. Kita mau mati nanti saudaraku. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu kita percaya gitu ya. Itu dalam firman-Nya Ayub 1 ayat 21 gitu ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi imani diri saudara dengan syukur saudara, syukurnya saudara dengan iman gitu ya saudaraku. Jadi dalam poin yang ketiga ini saudaraku, saya mau bersaksi sedikit saudaraku tentang bersyukur gitu saudaraku, dimana saya bersyukur boleh menjadi berkat buat keluarga saya gitu saudaraku, dimana saya latar belakang keluarga saya itu, dimana papa saya itu orangnya keras saudaraku, keras sekali saudaraku. Dia keluarga saya kurang dekat sama Tuhan gitu ya saudaraku, nggak mengenal akan kasihnya Tuhan gitu saudaraku. Dan papa saya itu orangnya parmi itu ya saudaraku, parmi minum tua gitu ya saudaraku. Jadi dia selalu pergi nongkrong, dia pergi minum dari pagi, siang, sampai malam, dan sampai paginya lagi saudaraku. Dan mama saya stres melihat kelakuan ayah saya gitu saudaraku. Jadi saya pun memberanikan diri untuk mengkonseling mereka gitu saudaraku. Saya mau jadi berkat buat keluarga saya gitu saudaraku. Dan dalam proses konseling saya konseling terlebih dahulu ayah saya gitu saudaraku. Mungkin terlihat begitu berat gitu buat saya gitu ya saudaraku, karena pemikiran kami gitu saudaraku sangat berbeda, sangat jauh gitu ya saudaraku. Tapi saya memberanikan diri, dan saya percaya Tuhan menuntun saya, memberkati saya gitu saudaraku. Saya percaya sama Tuhan gitu ya saudaraku. Dalam setiap perdebatan kami, begitu banyak perdebatan kami saudaraku, mungkin papa saya bertolak belakang dengan pemikiran saya, tapi puji nama Tuhan saudaraku. Mungkin selama ini saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ubahkan keluarga saya menjadi berkat buat keluarga saya kayak gitu. Puji nama Tuhan ya saudaraku, saya boleh menjadi berkat buat keluarga saya. Bapak saya boleh membuka hati gitu saudaraku buat Tuhan gitu saudaraku, dimana dia perlahan-lahan saya perlahan-lahan memperkenalkan akan kasihnya Kristus buat papa saya gitu saudaraku. Dan papa saya merasakan kayak gitu ya, kasihnya Tuhan dalam kehidupannya kayak gitu ya. Dan saya sangat bersyukur gitu ya, ada kegerakan hati yang keluarga saya rasakan gitu saudaraku. Dan saat ini saudaraku, saya boleh katakan keluarga saya dalam masa pemulihan untuk pendekatan dengan
Tuhan gitu ya saudaraku. Puji nama Tuhan saudaraku. Papa saya mau berubah gitu ya saudaraku. Dia mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya gitu ya. Saya percaya Tuhan menyertai keluarga saya gitu saudaraku, karena saya berdoa menyerahkan seluruh kehidupan saya bahkan keluarga saya ke dalam tangan pengasihnya Tuhan. Dan saya bersyukur dan saya bersukacita, saya berdoa sama Tuhan dan saya bersyukur. Inilah hasil doa-doa saya kayak gitu saudaraku. Jadi buat saudara, jika saudara memiliki keluarga yang kurang harmonis, memiliki keluarga yang mungkin backgroundnya buruk gitu ya, mungkin backgroundnya jauh, nggak mengenal Tuhan gitu saudaraku, jadilah berkat buat keluarganya saudara gitu ya saudaraku. Mungkin awal-awalnya mungkin kita belum melihat perubahannya gitu ya saudaraku, tapi yakin dan percayalah ada sesuatu yang Tuhan rancangkan bagi umat-umatnya, bagi domba-dombanya gitu saudaraku, yang dimana Tuhan itu nggak pernah meninggalkan setiap orang-orang yang hidupnya nggak baik-baik gitu ya, hidupnya yang menderita ya saudaraku. Karena apa saudaraku, setiap orang yang menderita itu pasti, setiap orang yang menderita itu pasti orangnya rendah hati saudaraku. Saya akan percaya itu saudaraku. Dimanapun saudara berada, tetap merendah hati, mengandalkan Tuhan, bersukacitalah, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan, menjadi kebenaran firman-Nya Tuhan, kebaikannya Tuhan yang boleh saya sampaikan dari saya untuk saudara. Semoga dapat memberkati. Biarlah firman Tuhan ini dapat menegur, mengajar setiap kita supaya pribadi kita lebih dekat dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saya undur diri sebelum kita menutup khotbah saya. Saya mau berdoa gitu ya buat saudara, dan kita akan berpisah gitu ya saudaraku. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kami telah mendengarkan firman-Nya Tuhan. Biarlah firman-Nya Tuhan ini mengajar, menegur setiap pribadi yang kami, agar kami menjadi penuh pedoman bagi keluarganya kami Tuhan. Dan hamba-Mu mau berdoa Tuhan Yesus buat orang-orang yang di luar sana, mungkin keluarganya nggak baik-baik saja, Bapakku yang baik, mungkin keluarganya nggak kenal akan Tuhan, Bapak yang baik. Mau berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin mau menjadi berkat buat keluarganya. Kiranya Tuhan memberkati, menurunkan hikmat yang daripada Tuhan, supaya Tuhan memberkati hamba-Mu agar boleh mengubahkan keluarga mereka, Bapak yang baik, agar mengenal akan kasih-Nya Kristus, Bapak yang baik. Kami mau ucap syukur Bapak yang baik. Kami mau undur diri, kami mau mengakhiri khotbah kami. Terima kasih Tuhan memberkati kami dari awal sampai akhir, hingga kami boleh mendengar Bapa yang baik, kebaikan-kebaikannya Tuhan. Dan kami sekiranya Tuhan Yesus, kami boleh berjumpa di kemudian hari nanti Bapa yang baik, dengan berkat-berkat yang baru, dengan kasih-Nya Tuhan yang terus menyertai setiap kami. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan saudaraku. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih telah memberi hati untuk mendengarkan firman yang saya bawakan. Semoga memberkati. Shalom. Puji